Pagi, 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 tetap sehat ya anak-anak ibu. Lanjut, pemegang di tangan anak ibu. Tema 4, sehat itu penting ya. Ingat anak-anak ibu, sehat itu penting ya. Harus kejar kesehatan, jangan loyo, jangan datang penyakit. Ya. Subtema 2-nya, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Masuk kita ke pembelajaran keempat dalam buku tema siswa halaman 73. Halaman 73 tentang pemilihan ya, ketua RW. Ketua RW rukun warga. Ada RT rukun tetangga. Nah, RW rukun warga. Nah, dalam mengambil keputusan ya harus ada ya, gambar ibu contoh peran serta dalam keputusan bersama di masyarakat. Nah, mengikuti pemilihan ketua RT ataupun RW, mengamati jalannya pemilihan ketua RT ataupun RW anak ibu, lalu melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan. Jadi ada peran sertanya ya, diikuti pemilihan yang baik, mengamati jalan pemilihan yang baik, lalu melaporkan pelanggaran kalau ada pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan. Lihat dalam buku tema siswamu halaman 73-nya. Nah, tata cara pemilihan ketua RW diatur dalam peraturan daerah. Nah, setiap daerah berhak melakukan otonomi daerahnya masing-masing. Ya, peraturan daerah atau otonomi daerah itu masing-masing. Nah, peraturan tersebut dapat berbeda untuk setiap daerah lain. Nah, jadi otonomi daerah itu tergantung ke daerahnya masing-masing, berbeda-beda dengan daerah lain ya. Nah, jadi setiap daerah berbeda-beda ya di Indonesia. Nah, lihat bukumu halaman 73 ya. Ada situ penjelasan mengenai tata cara pemilihan ketua RW. Berupa baca-baca nanti ya. 1. Pembentukan panitia pemilihan ketua RW. Apa tanya? Menyeleksi calon ketua RW. Nah, mereka terperiksa semua. Mau anggota DPR pun, DPRD. Lihat, apalagi pemilihan tingkat atas. Sampai hartanya pun dilihat, dihitung. Ya. Nah, mereka diseleksi dulu. Baru menetapkan calon, menentukan daftar pemilih. Nah, lalu menyusun tertib pemilihan ketua RW-nya, menyelenggarakan pemilihan. Nah, ada 2 tata cara pemilihan ketua RW, lalu pendaftaran calon ketua RW kepada panitia atau kepada penetapan calon ketua RW. Jadi mereka mendaftar ya, berapa ada calonnya. Nomor 3, penyelenggaraan pemilihan ketua RW. Nah, kapan saya akan panitia? Nanti luber ya, jurdil. Luber, apa tuh luber jurdil? Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Itulah singkatan dari luber. Setiap pemilihan diadakan luber jurdil ya. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Terakhir baru pelantikan, angkat janji, angkat sumpah. Itulah pemilihan-pemilihan setiap pengurus-pengurus daerah, baik dari struktur dari atas presiden sampai ke bawah, ke kepala lingkungan, ke kepala desa, ataupun ke RW ya. Anak-anak peraturannya. Nah, seleksi dulu dirinya, lalu tetapkan calonnya, menyusun karakteristiknya, menyusun menyelenggarakan pemilihan. Nah, diadakan penyelenggaraan pemilihannya, baru nanti setelah semua dengan pelantikan. Jadi dalam pemilihan pun harus langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Itulah luber jurdil ya. Itulah cara-cara pemilihan ketua RW pun anak ibu harus diseleksi, bukan asal dipilih-pilih atau diangkat. Nah, mereka semua melapor ke kantor lurahnya, dari kantor lurah, kantor camat.
atau camat, bupati, wali kota, gubernur, sampai ke presiden. Itu anak ibu struktur organisasi pemerintahan. Ya, dari atas presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, ketua RW, ketua RT, kepala lingkungan. Nah, itu dia ya. Anak ibu struktur organisasinya. Bagaimana cara pemilihan anggota-anggota ya, di daerah. Nah, anak ibu tadi mengenai pemilihan ketua ya, ada tata tertibnya. Nah, bisa kamu lihat di buku LKS-nya halaman 56. Buku LKS 56, pengambilan keputusan secara demokratis ya, harus secara demokratis. Lihat itu ada 4 kan, harus memahami permasalahan yang sedang dihadapi, menentukan beberapa alternatif keputusan yang akan diambil, menganalisis dampak keputusan setiap alternatif yang ada, pengambilan keputusan. Itu ada semua di buku LKS ya. Setiap mengambil keputusan harus terbuka dan transparan. Tidak boleh ya terjadi yang tidak diinginkan. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 ya, punya kedaulatan bahwa MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD, dipilih melalui pemilihan umum dan diatur oleh lebih lanjut dengan undang-undang. Nah, ini ya, MPR mempunyai keputusan sampai ke DPD ya, ke daerah. Jadi bersifat terbuka dan transparan. Itulah mengenai mengambil keputusan secara demokratis ya, mengedepankan kepentingan umum atau masyarakat luas baru kepentingan diri sendiri. Dalam mengambil keputusan tidak boleh mementingkan diri sendiri, tapi kepentingan umum masyarakat luas dulu diutamakannya, supaya terjadi musyawarah dan mufakat ya dengan baik. Karena ibu dengan mengambil keputusan secara demokratis, baik pemilihan apa saja pun, bukan hanya RW, semua perangkat-perangkat ya yang ada di pemerintahan. Nah, lihat gambar selanjutnya ibu, contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Ya, apa saja contohnya? Mengikuti wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Nah, itu wajib belajar ya, 9 tahun berarti sampai tamat SMP. Nah, kalau bisa sampai ke perguruan tinggi ya. Makanya berdoa pada orang tuanya supaya kamu disekolahkan. Orang tua berusaha mencari nafkah, jangan malas ya, tetap berdoa pada orang tua. Mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya, banyak ya kegiatan-kegiatan bisa kita ikuti. Kenapa memang wajib belajar 9 tahun? Paling tidak tamat SMP. Nah, maunya ibu jangan sampai tamat SMP. Kalau sampai tamat perguruan tinggi anak, tingkatkan ya daripada orang tua kita. Makanya orang tua kita sudah capek mencari nafkah, kita harus rajin belajar. Jangan kita beban lagi pikiran orang tua. Lalu terus serta dalam organisasi masyarakat. Apa yang kira-kira baik? Contoh mengenai organisasi banyak ya, di masyarakat organisasi PP, IPK ya, atau PP Pemuda Pancasila, IPK ya, banyak Pemuda Karya. Itu organisasi di masyarakat. Nah, sikap yang dikembangkan melalui interaksi dengan lingkungan sosial. Ya, apa tanya sikap toleransi anak? Ya, toleransi terhadap berbagai perbedaan masyarakat. Nah, itu tak pelajari ya dari pelajaran sesudahnya. Atau kembangkan toleransi ya, walaupun berbagai perbedaan atau keragamannya, ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jangan pula SMS, senang melihat orang susah ya,
susah, nggak akan senang, nggak boleh gitu. Harus ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu namanya sikap yang dikembangkan melalui interaksi dengan lingkungan sosial, menghargai perasaan orang lain, peduli terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat. Itulah contoh-contoh yang perlu kita kembangkan, sikap yang dikembangkan dengan lingkungan sosial, ya, interaksi kita dengan lingkungan sosial. Harus ada rasa toleransi terhadap berbagai perbedaan, baik agama, baik suku, baik jenis kelaminnya, baik pun umur, ya. Jadi harus kita kembangkan sikap toleransi kita anak-anak ini, ya. Banyak contoh-contoh aktivitas yang ada dalam pembangunan sosial budaya. Nah, mungkin kalau sudah SMP kamu sudah bisa mengikuti, ya, kegiatan-kegiatan seperti menjahit ini, membatik, dan membuat karya-karya kerajinan tangan yang lainnya. Nah, kalau ada video-video pelajaran disuruh membuat kerajinan tangan pemandiri, beberapa orang mengirim hanya sebagian. Nah, itu berarti tidak ingin tahu kan bagaimana bisa kamu terjun ke masyarakat. Kalau tugas-tugas pun kamu hiraukan, tidak kamu laksanakan. Jadi ingat teman-teman ibu, ya. Nah, masuk ke pantun. LKS halaman 57, ya. Penggunaan pantun tadi ada mengungkapkan kegembiraan, kesedihan, melakukan himbauan, nasihat, baru melakukan ajakan, diajak, ya. Nah, itulah penggunaan pantun. Nah, lihat buku LKS halaman 57, membuat pantun. Apa yang salah-salahnya ibu atau langkah-langkahnya? Tentukan jenis pantun yang akan kamu buat. Lalu buatlah bagian mana isinya. Bagian isi itu 2 kalimat, ya. Mana selanjutnya buatlah bagian sampirannya. Lalu cermati kembali pantun telah dibuat. Berisi suku katanya berapa, nak? Tiap baris 8 sampai 12 suku kata, ya. Itulah cara membuat pantun. Jadi penggunaannya boleh mau isinya tentang kegembiraan, ungkapan, atau isinya tentang kesedihan, atau imbauan, ya, larangan, itu imbauan, ya, larangan, atau ajakan. Nah, tergantung, ya. Nah, itu anak-anak ibu mengenai pantun. Bunga mawar berwarna merah, harum baunya sungguh memikat. Rendahkan suara saat musyawarah agar dapat tercapai kata mufakat. Nah, itu kan ajakan, kan? Nah, ungkapan ajakan atau imbauan. Itulah ungkapan-ungkapan isi pantun. Anak-anak ibu tetap semangat, ya, supaya kita sehat. Sehat itu penting. Karena kalau kita bermalas-malas, Tuhan Yesus pun membuat kita jadi malas. Nah,